tetap semuanya semangatnya tetap menjadi semangat yang selalu semangat pagi, tetap semangat yang menggebu-gebu, terutama untuk menghadapi tantangan karir, baik itu karir di pemerintah maupun juga di karir untuk di bisnis di era pandemi ini, khususnya di tahun 2022 seperti itu. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak semua yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan webinar ya. Jadi webinar ini merupakan webinar mengenai kiat sukses untuk yang ada di tahun 2022, khususnya untuk di pengembangan karir dan juga untuk pengembangan bisnis. Nah, bersama kita nanti akan ada pemateri Bapak Triwijaya yang merupakan Direktur Utama PT Nusantara Land Development Group Real Estate dan juga Development ya. Dan Pak Tri ini juga merupakan founder NLD Corporation Portal Website Developer dan juga Klinik Properti Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Real Estate Indonesia DPD Sulawesi Selatan di bidang digital marketing dan juga pasar modal. Selain itu, Pak Tri juga merupakan anggota dari Lions Club International Makassar dan juga koordinator dari bidang wirausaha dan UMKM AMA Chapter Makassar. Nah, beliau di sela-sela kesibukannya sebagai direktur real estate dan juga developer, beliau juga masih sempat menyempatkan diri nih untuk menulis buku. Di sini bukunya buku strategi sakti bisnis properti tanpa modal dengan untung miliaran, dan juga beliau merupakan mantan bankir dan praktisi di bisnis properti. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang Pak Tri, apa kabar? Selamat siang Bu Dwi, selamat siang kawan-kawan yang lain. Apa kabar semuanya? Kabar sehat. Mantap semua. Jadi semuanya bersemangat ini. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, Makassar siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, semangat sekali ternyata peserta kita hari ini. Semoga sampai di akhir sebentar bisa tetap semangat ya. Baik, Pak Tri, sebelum kita mulai nih, Pak Tri sehat kan? Sehat-sehat semuanya. Di Makassar hujan terus, Pak? Sepertinya. Iya, ini hujan terus, tapi hujan membawa berkah kan. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi. Amin. Betul sekali. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Tri. Oke, jadi hari ini kita akan bincang-bincang. Jadi nanti sebentar Pak Tri akan membawakan materi, dan juga sebentar jika teman-teman mau bertanya, Bapak Ibu mau bertanya, silahkan langsung dituliskan di kolom chat ya. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, saya serahkan kepada Pak Tri untuk memulai materi hari ini. Iya, jadi terima kasih Bu Dwi atas greeting-nya. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses selalu kepada Ibu Dwi, kepada teman-teman yang lain. Izinkan saya menyapa teman-teman di sini. Ada Pak Andi Akbar, ada Pak Ardi, ini di Parepare. Di Parepare Pak Ardi ya? Posisi di Maros, Pak Tri. Oke. Pak Andi Akbar, Pak Aswar, Pak Kevin Puan, Pak Haidi Rahman, Ibu Naila Ramadhani, Ibu Sasmita, Pak Takdir Adi, Dr. Wahyudin, Pak Sony Tanoyo. Jadi saya Pak Triwijaya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada atensi kawan-kawan yang bisa bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan juga selamat sukses selalu. Semoga kawan-kawan yang semuanya bergabung di webinar pada hari ini itu semuanya dalam keadaan sukses dan semuanya dalam keadaan luar biasa seperti itu. Walaupun kita saat ini sedang menghadapi masa pandemi, ada lagi virus baru Omikron dan sebagainya, ya itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Jadi kalau menurut Steve Covey itu ada hukum 90-10. Jadi saya coba share. Jadi seorang ahli kepemimpinan, penulis buku bernama Steve R. Covey itu mengatakan bahwasanya ada hukum 90-10. Apa yang dimaksud dengan hukum 90-10 tersebut? Ia menyatakan bahwasanya 10% itu sesuatu yang terjadi di luar sana, itu eksternal, itu kita tidak bisa kendalikan. Tetapi 90%
yang kita lakukan itu merupakan respon kita. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu adalah perpaduan antara situasi yang memang tidak bisa dirubah 10% itu dengan apa respon kita, seperti itu. Contoh pada saat kita dihina sama orang, itu kita bisa memilih respon, apakah kita bisa marah kembali kepada orang tersebut, ataukah kita justru tetap damai, seperti itu. Jadi respon tetap berada pada kita. Seperti itu pula yang terjadi pada saat sekarang ini, pada saat pandemi, pada saat Omikron terjadi, pada saat bisnis gonjang-ganjing, belum lagi isu yang terdengar perpindahan ibu kota baru yang namanya Nusantara, bagaimana, apakah betul bisa terrealisasi, terus bagaimana anggarannya nanti, itu sesuatu yang eksternal seperti itu. Semua yang terjadi itu percampuran antara sesuatu yang 10% tadi itu berupa external situation dengan sisi internal kita berupa respon kita. Jadi barangkali sebelum saya memulai webinar pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih, special thanks untuk partner saya nih, Ibu Dwi Reski, Dwi Alfia. Beliau ini seorang digital marketing yang hebat. Beliau pernah mendapatkan tugas untuk bekerja di Google India, dan beliau ini menurut saya orang yang luar biasa dan bisa mengetahui ilmu-ilmu yang sangat update untuk pada hari ini. Seperti yang kita ketahui dengan adanya pandemik pada hari ini, kita sebenarnya dihadapkan oleh triple disruption. Jadi kemarin itu saya sempat mengikuti sebuah webinar dengan seorang penulis buku, namanya Pak Yuswo Hadi. Beliau berpendapat bahwasanya saat ini kita mengalami triple disruption. Apa itu triple disruption? Disruption pertama adalah disruption dengan saat ini populasi Indonesia kalau kita lihat itu sebesar 275 juta, itu 65% itu terdiri dari kaum milenial. Kaum milenial ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang sangat berbeda dengan kaum-kaum pendahulunya, seperti itu. Jadi mereka terbiasa dengan budaya yang sangat-sangat dimanjakan. Sedikit-sedikit pesan Gojek, sedikit-sedikit pesan Grab, seperti itu. Beda pada saat generasi-generasi sebelumnya yang harus bekerja dan itu banyak melakukan kegiatan fisik, seperti itu. Kemudian triple disruption menurut Pak Yuswo Hadi, seperti yang disampaikan, jadi yang pertama itu millennial disruption, kemudian yang kedua digital disruption. Digital disruption ini kalau kita lihat sekarang ini zamannya pada digital. Dengan adanya digital, ruang dan waktu itu sudah tidak relevan. Jadi kalau misalnya bisnis bapak-bapak atau ibu-ibu atau kawan-kawan, ataupun kegiatan yang kawan-kawan lakukan pada hari ini tidak bersahabat atau tidak friendly dengan digital, maka Anda akan punah. Seperti itu. Itu pun yang saya lakukan. Saya berusaha beradaptasi dengan dunia digital, karena ini merupakan disrupsi yang harus kita kelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama itu millennial disruption, kedua itu digital disruption, nah ini yang ketiga pandemic disruption. Dengan adanya virus pandemik COVID-19 ini sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Itu tanpa kita sadari dan tanpa pernah ada media yang bisa memprediksi, pandemik ini meluluhlantahkan kita, baik dari segi fisikly, banyak korban jiwa, maupun dari segi ekonomi. Saat ini kita hanya mendengar keadaan korban jiwa itu terus bertambah dengan pandemik. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat pemberitaan pemerintah untuk 2021 ini, situasi ini sudah cukup terkendali, walaupun dengan adanya varian Omikron yang barangkali ikut mengganggu kita. Tetapi apapun itu, apapun yang terjadi di eksternal sana, di luar sana, yang menentukan keadaan kita menurut saya adalah seperti yang disampaikan oleh Steve R. Covey tadi, 90%, what is your response? Apa respon Anda terhadap keadaan-keadaan tersebut? Apabila respon Anda positif, maka akan menjadi positif. Apabila Anda merespon dengan hal negatif, maka Anda akan menjadi negatif. Jadi sama-sama kita belajar pada hari ini, dan
sama-sama kita bisa sharing dan saling kenal mengenal. Jadi kalau kita melihat topik pada hari ini, judulnya itu bagaimana melihat karir tahun 2022. Jadi kalau kita lihat ini tahun 2022 ini merupakan harapan baru, baik yang berprofesi sebagai pengusaha, baik yang berprofesi sebagai non-pengusaha, yang menjadi karyawan, ataupun barangkali yang hadir di sini ada yang mahasiswa, seperti itu. Ataupun bagi kawan-kawan yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan. Jadi semoga sharing saya pada siang hari ini bisa memberikan view, bisa memberikan dasar pertimbangan dengan sudut pandang yang baru bagi kawan-kawan semuanya. Jadi sebelum saya membahas mengenai pilihan karir di tahun 2022, apakah menjadi karyawan ataukah menjadi pengusaha, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjalani kehidupan sebagai karyawan sebelumnya. Jadi saya di sebuah bank itu menjadi karyawan kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan saya menjadi pengusaha di bidang properti itu kurang lebih 7 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut yang coba akan saya ceritakan kepada kawan-kawan tanpa ada yang ditutupi, dengan apa adanya, sehingga kawan-kawan pada saat ingin memutuskan untuk menjadi pengusaha ataukah tetap menjadi karyawan itu memiliki sudut pandang tersendiri dari pengalaman yang akan saya share di kemudian. Kalau saya bisa tahu, apakah di sini kebanyakan pengusaha atau ada yang pegawai atau mahasiswa, bisa direspon di kolom chat. Ya, oke. Jadi di 2022 ini pertanyaannya, apakah ingin menjadi pengusaha ataukah ingin menjadi karyawan? Ataukah mungkin ada yang di sini masih bingung, saya ingin menjadi karyawan ataukah menjadi pengusaha, seperti itu. Pada saat kawan-kawan belum menjadi karyawan, otomatis kawan-kawan ini hanya memiliki gambaran sederhana saja dari cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita mengenai definisi menjadi karyawan dengan menjadi pengusaha. Saya bercerita apa adanya, apa yang saya alami sebagai karyawan dulu dan apa yang saya alami menjadi pengusaha. Jadi begini kawan-kawan, kalau saya bisa gambarkan simpelnya itu saya mohon izin untuk share screen supaya lebih gampang. Jadi kira-kira kalau misalnya kita menjadi pegawai, sorry saya ulang. Itu misalnya ini box, itu Anda di sini, ini pegawai. Kira-kira, sorry, pegawai atau karyawan ya. Ini karyawan. Jadi pada saat kita menjadi karyawan, itu kita hidup seperti di dalam sebuah kotak. Bagaimana hidup di dalam sebuah kotak? Kita dalam keadaan terbatas. Kita mau keluar, ini terbatas di ujungnya kotak tersebut. Seperti itu. Tapi pada saat kita menjadi pengusaha, itu apabila kita analogikan kita berdiri di sini, itu apa yang kita impikan, itu kemungkinan besar bisa tercapai. Karena kita tidak terperangkap oleh sebuah aturan main yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Jadi apapun yang kita inginkan, itu bisa kita kejar dan kita capai. Pada saat kita menjadi karyawan, itu kita terbentur dengan kotak ini. Ini plusnya, kira-kira analoginya seperti ini. Kemudian kalau misalnya di dalam kotak, bagaimana karyawan, karyawan itu kalau sifatnya dia di dalam kotak seperti ini, karena kita
di dalam kotak, begitupun dengan hambatan atau gangguan ataukah situasi yang tidak dapat kita kendalikan itu tidak langsung menuju ke kita pada saat kita jadi karyawan karena masih kita terfilter oleh kotak atau perusahaan tempat kita bekerja. Kita ketahui sendiri di sebuah perusahaan tentunya kan kita tidak menjadi penanggung jawab inti, tapi penanggung jawab intinya itu adalah manajemen dan ditanggung jawabi berjamaah sesuai dengan job description kita. Beda halnya pada saat kawan-kawan itu menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu karena kawan-kawan berada di lingkungan di zona bebas seperti ini. Kemungkinan untuk kawan-kawan bisa bertumbuh besar jauh lebih cepat. Ibaratnya kawan-kawan menaiki sebuah mobil Ferrari. Seperti itu. Tergantung kawan-kawan ingin menjalankannya atau membuat Ferrari tersebut berlari secepat mungkin. Tetapi kawan-kawan juga harus mengetahui karena kawan-kawan dalam dunia yang tidak terbatas lagi oleh sebuah kotak, otomatis keadaan-keadaan eksternal atau pengaruh-pengaruh apapun yang terjadi di luar sana ini sudah tidak terbatas lagi oleh kotak tersebut. Beda halnya pada saat kawan-kawan menjadi karyawan seperti itu. Jadi kira-kira gambar sederhananya itu seperti ini. Seperti itu kawan-kawan. Pilihan tetap ada di kawan-kawan. Apakah ingin menjadi karyawan ataukah ingin menjadi pengusaha. Jadi kalau saya lihat pada saat saya menjadi karyawan itu kebanyakan terbatas kawan-kawan. Saya harus tunduk dengan aturan yang diberikan oleh perusahaan dan ada yang namanya senioritas. Kita harus mengelola dengan baik. Ada yang namanya office politik. Artinya kan dalam sebuah kantor itu pasti banyak kepentingan. Ada kepentingannya pimpinan, ada kepentingannya rekan kerja, dan kita harus kelola tersebut dengan baik. Dan pada saat kita ingin ceritanya mencapai sebuah harapan atau impian, itu tidak semudah pada saat kita menjadi pengusaha. Pada saat kita menjadi karyawan, itu kita harus bersaing dengan banyak karyawan lain. Makanya kalau kita menjadi karyawan, jangan heran kalau misalnya kita lihat di kantor tempat kita bekerja atau di kantor orang lain, ada yang istilahnya ABS, asal Bapak senang. Ada yang istilahnya berenang gaya kodok. Nah, itu maksudnya bagaimana berenang gaya kodok. Jadi bagaimana kalau kodok berenang dia maju sambil tangannya menyikut, kakinya menendang. Jadi di perusahaan itu praktek-praktek seperti itu biasa dilakukan. Bagaimana dengan pengusaha atau Anda menjadi entrepreneur? Di entrepreneur itu kawan-kawan memiliki track sendiri. Track kawan-kawan tidak lagi ditentukan oleh sebuah kotak seperti itu. Jadi kawan-kawan, you are in the fast track. Tinggal kawan-kawan ingin berlari secepat apa seperti itu. Tetapi jangan salah juga. Pada saat kawan-kawan berada di sisi entrepreneur atau di dunia usaha, itu bukan berarti kawan-kawan enak, cukup duduk dan tidak bekerja dengan keras. Itu kawan-kawan sudah mendapatkan kompensasi uang yang lebih banyak dibanding jadi karyawan. Itu tidak seperti itu juga kawan-kawan. Karena menurut saya uang itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi kalau kita bekerja baik menjadi karyawan ataupun menjadi pengusaha, itu jangan berpikir mencari uang. Kalau misalnya berpikir mencari uang itu terlalu sempit pemikiran kita. Jadi kalau menurut saya uang itu konsekuensi atau akibat dari nilai tambah yang bisa kita berikan kepada orang lain seperti itu. Jadi kira-kira gambaran menjadi karyawan, pengusaha itu seperti itu. Kemudian sebenarnya bagaimana yang terjadi di Indonesia ini? Kalau kita lihat ini di Indonesia 90% kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah pegawai atau karyawan. Kok bisa seperti itu? Jadi kalau menurut pendapat saya, sebelum Indonesia ini merdeka di tahun 1945, ini kan sudah ada zaman kerajaan. Kalau kita ingatkan ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya bukan Triwijaya. Kalau Triwijaya nama saya.
kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, itu pada waktu itu abdi-abdi kerajaan itu dianggap sebagai the star. Jadi orang yang dekat dengan raja, orang yang melayani raja, itu dia di masyarakat luas itu dianggap sebagai seorang bintang, seorang panutan, seperti itu. Karena dia bisa hidup enak, karena dekat dari raja. Sementara orang yang bukan abdi kerajaan, itu dianggap biasa-biasa saja. Sehingga menurut saya pada waktu itu termindset lah ini pemikiran orang-orang tua kita. Oh ini bagus ini untuk menjadi abdi kerajaan seperti itu karena mempunyai kehidupan yang sejahtera. Pemikiran-pemikiran tersebutlah yang diwariskan kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi seperti orang tua saya, dia karyawan pernah kerja di Inco PT Vale saat ini itu menyampaikan kepada saya bahwasanya kalau you punya hidup itu mau bagus, ya sekolah setinggi-tingginya dan menjadi karyawan. Itu menurut saya tidak salah, karena itulah mindset turun-temurun yang disampaikan oleh orang-orang tua terdahulu. Dan kalau kita lihat juga setelah zaman kerajaan kan ada zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda itu kalau kita nonton di film-film Indonesia, Merah Putih dan sebagainya, itu kalau kita lihat pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang yang hidupnya enak adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda, dan Belanda menjadikan dia menjadi pegawai. Inilah yang dilihat orang-orang tua kita, dan inilah yang diwariskan kepada anak-anaknya mindset seperti ini, bahwasanya jadi pegawai itu prestisnya oke, jadi pegawai itu you are in the safety place, you are in the comfort zone. Tetapi itu merupakan paham yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Sementara kalau saya kritisi ini orang-orang tua kita, kadang misalnya ada seperti ini contohnya. Saya ambil contoh, misalnya bapaknya itu seorang pegawai negeri sipil. Dia ingin anaknya ini menjadi milioner, tetapi dia berusaha untuk anaknya bisa menjadi pegawai negeri sipil juga. Ini sebuah contoh. Saya minta maaf, jangan ada yang tersinggung kalau misalnya ada yang PNS di sini. Ya, ini sebuah contoh saja. Padahal kalau menurut Albert Einstein itu memiliki quote yang bagus sekali, bahwasanya hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda dengan jalan yang sama. Jadi ini yang harus kita perbaharui. Ini yang harus kita kritisi, mindset yang disampaikan oleh orang tua kita. Orang tua kita pengen kita berubah, orang tua kita menginginkan kita lebih baik dari dia, tetapi mereka menyarankan untuk mengerjakan sesuatu yang sama sebelum yang mereka lakukan. Kalau kita berdasarkan teorinya Albert Einstein, berarti kita yang mengikuti ini ya dalam tanda kutip, saya agak tajam mengatakan, ya kita NC, kita gila. Seperti itu. Kalau menurut teorinya Albert Einstein. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda? Tentunya kita harus melaksanakan cara-cara yang berbeda. Cara-cara yang berbeda yang dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, Anda juga harus bekerja luar biasa. Jadi saya memiliki mentor, namanya Pak Teguh Kinarto. Pak Teguh Kinarto ini adalah mentor saya di properti. Beliau adalah Taipan Property di Surabaya, memiliki banyak partner. Beliau juga memiliki proyek di Australia. Dan banyak nilai yang beliau ajarkan kepada saya, namun satu kata ilmu yang saya tidak pernah lupa yang beliau ajarkan kepada saya, yakni pay the price. Jadi orang yang ingin menginginkan sesuatu itu harus bisa pay the price. Pay the price, membayar harganya. Apabila Anda ingin sukses, tidak ada cara instan. Hidup ini bukan Indomie instan yang tiba-tiba Anda menginginkan, tiba-tiba simsalabim itu bisa terjadi. Ataukah Anda menonton filmnya di Avenger dengan jentikan jari siapa musuhnya yang saya lupa itu? Budi ingat ya namanya? Thanos, itu, Pak, Thanos. Thanos dengan menjentikan jari, semuanya sudah berubah. Nah, ini dunia hayalan. Jadi kalau menurut Pak Teguh Kinarto, beliau juga
adalah salah satu guru Pak Tunggesem Waringin di bidang properti, itu you must be pay the price. Anda ingin hebat, ya Anda harus mau untuk bekerja luar biasa. Dan beliau berprinsip bahwasanya kesuksesan itu 1% keberuntungan, 99%-nya itu kerja keras. Seperti itu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Seperti itu. Dan itu yang saya coba sharing kepada kawan-kawan. Bagaimana historinya itu karyawan dan pegawai. Jadi saya lanjut kepada penjelasan saya selanjutnya. Budi bisa minta tolong di share screen saya yang ininya Robert Kiyosaki. Kelihatan Pak ya? Bisa di slide yang pertama. Coba yang slide monyet itu. Ada monyet. Oke. Ini sebuah analogi kawan-kawan. Ini sebuah cerita, tapi cerita ini banyak sekali memberikan saya insight. Jadi seperti ini. Di gambar ini, kalau kita lihat kebanyakan monyet, pada saat monyet tersebut dihadapkan oleh pisang dan uang, maka kebanyakan monyet itu akan memilih pisang. Sementara monyet tersebut tidak mengetahui. Dengan memilih uang, maka monyet tersebut bisa membeli banyak pisang. Itu yang dilakukan oleh monyet. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia? Kebanyakan manusia itu pada saat diperhadapkan dengan uang dan peluang, mereka banyak memilih uang. Sementara pada saat mereka memilih peluang dan bisa mengakuisisi peluang tersebut dengan knowledge, dengan skill yang mereka miliki tentunya, maka mereka bisa mendapatkan banyak uang. Nah, inilah yang entrepreneur lakukan. Menangkap peluang, mengeksekusi peluang tersebut, menjadikannya itu uang. Seperti itu. Jadi mindset kita ini sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya, ini barangkali harus sedikit diperbaharui. Dulu pada saat saya masih bekerja, mindset saya itu mencari uang. Mencari uang bagaimana ya? Mencari uang berarti gajian tiap bulan, terus nanti dapat bonus, nanti dapat tunjangan, dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata pemikiran-pemikiran ini itu sudah berubah, kawan-kawan. Jadi kalau ajarannya itu Pak Hermanto Tanoko, kalau Pak Hermanto Tanoko itu dia itu pemilik Avia Paints dan air minum Cleo, itu saya sempat dalam sebuah Zoom, itu saya diperkenalkan oleh mentor saya Pak Teguh Kinanto dengan dia. Itu dia memberikan ajaran kepada saya bahwasanya kalau misalnya di negara-negara barat atau dari segi bahasa Inggris itu bisnis, running the business, seperti itu. Jadi bukan menjalankan bisnis, tapi kita harus berlari seperti itu. Begitu pula dengan mencari uang. Mencari uang kalau bahasa Inggrisnya itu make money. Tapi kalau make money diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan membuat uang. Lama sekali saya berpikir, bagaimana maksudnya Bapak ini seorang triliuner yang mengatakan bahwasanya beda antara mencari uang dengan membuat uang sesuai dengan pertanyaan make money tersebut. Ternyata dengan analogi monyet dan manusia ini saya jadi mengerti. Ternyata bagaimana pengusaha membuat uang adalah mengakuisisi peluang. Bahkan mereka-mereka yang hebat luar biasa, mereka bisa menciptakan sebuah peluang dan berselancar dalam peluang tersebut, mengakuisisi dan mendapatkan uang. Bagaimana caranya mereka mendapatkan uang pada pengusaha-pengusaha tersebut? Ialah dengan memberikan banyak nilai tambah atau nilai manfaat seperti itu. Saya berikan contoh, misalnya profesi saat ini yang saya jalani itu saya di developer di properti. Saya memiliki keahlian. Jadi kalau saya melihat lahan, kadang lahan tersebut itu
kalau dilihat itu tidak berarti oleh pemilik lahan. Bisa jadi itu sesuatu beban untuk mereka. Tetapi saya bisa melihat hal yang berbeda dari lahan tersebut. Bisa jadi lahan tersebut itu cacat, tidak laku-laku. Tetapi saya bisa melihat view yang berbeda dari lahan tersebut dan mengkolaborasikannya itu dengan perbankan untuk membuat sebuah perumahan. Dan saya bisa memberikan nilai manfaat kepada pemilik lahan karena yang lahannya tadinya tidak laku, kepada perbankan karena 90% yang membeli rumah tersebut itu melalui kredit perbankan, dan kepada saya sendiri seperti itu. Sehingga saya mendapatkan uang dengan melakukan hal tersebut. Jadi uangnya itu ngikut sebagai konsekuensi terhadap nilai manfaat yang saya ciptakan atau saya berikan kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya bisa bertambah besar uang yang saya miliki? Itu saya tidak fokus mencari uang, tetapi bagaimana caranya melakukan scale up, mengulang cara tersebut dengan skala yang lebih besar seperti itu, sehingga semakin banyak manfaat yang saya bisa deliver ke orang lain dan orang tersebut merasa diuntungkan, kami saling menguntungkan, maka uang menjadi konsekuensi itu ke saya seperti itu. Begitu pula saya berikan contoh seperti Ibu Dwi ini, ia seorang pakar digital marketing, ya seorang content creator yang menurut saya hebat, luar biasa. Beliau ini mampu berpikir atau menciptakan konten-konten yang tidak biasanya. Jadi itulah nilai manfaat yang deliver ke orang lain. Semakin banyak nilai manfaat Ibu Dwi bisa membantu banyak orang dengan apa yang dimilikinya, maka secara konsekuensinya orang akan berkorban atau memberikan penghargaan berupa materi atas apa yang diberikan. Sehingga uang itu menjadi sebuah konsekuensi, akibat, tidak perlu lagi dicari. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Pak mencari uang dengan membuat uang? Setelah saya menjadi pengusaha, saya mengerti yang disampaikan oleh Pak Hermanto Tanoko ini. Ternyata memang betul, uang itu bisa dibuat dengan membuat nilai manfaat kepada produk ataupun jasa kita. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, Budi, bisa di next yang ada Robert Kiyosaki. Ada yang ini, oke. Oke, jadi ini sebuah buku fenomenal, kawan-kawan. Jadi buku ini yang mengubah hidup saya, mengubah cara berpikir saya. Jadi saya dengan istri tempo hari jalan-jalan ke Mall Ratu Indah, kalau di Makassar kan. Itu saya tiba-tiba stuck. Saya sudah bosan jadi pegawai, karena saya pengen menjadi pengusaha. Tiba-tiba Allah pertemukan dengan sebuah buku. Judulnya Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Ini yang menceritakan bahwasanya penghasilan rata-rata atau kebanyakan orang itu terbagi 4, yakni sebagai employee, self-employed, business owner, ataupun investor. Tetapi setelah saya jadi pengusaha, ternyata ada deviasi antara apa yang disampaikan pada buku ini dengan apa yang terjadi. Seperti yang disampaikan pada buku ini, bahwasanya pada saat Anda ingin mencapai sebuah kesejahteraan, sebuah prosperity, sebuah kemakmuran, you tinggal berpindah dari seorang pegawai menjadi business owner atau menjadi investor. Ternyata tidak semudah itu, kawan-kawan, untuk melakukan perpindahan menjadi karyawan, dan awalnya Anda menjadi karyawan menjadi business owner. Seperti itu. Itu butuh cara-cara tertentu, butuh mentality tertentu, karena apa yang kawan-kawan lakukan atau apa yang Anda lakukan pada saat menjadi karyawan dulu dan berhasil, itu belum tentu relevan pada saat Anda menjadi entrepreneur. Seperti itu. Jadi mentalnya itu harus dibangun. Kalau saya menyampaikan saat ini, itu pada saat Anda di posisi karyawan hari ini, ingin pindah menjadi business owner ataupun investor, biasanya di awal-awal itu Anda sebenarnya secara sadar atau tidak sadar itu tidak terjun ke business owner,
Tapi kebanyakan kawan-kawan itu hanya berpindah menjadi self-employed. Self-employed yang tadinya kawan-kawan kerja untuk perusahaan, hari ini kawan-kawan itu bekerja untuk diri sendiri, di mana tidak ada lagi aturan perusahaan. Tetapi sebenarnya kawan-kawan ini adalah karyawan juga di perusahaan sendiri. Seperti itu. Apa ciri-ciri self-employed walaupun kawan-kawan itu sebenarnya seorang business owner? Itu jabatan masih banyak yang dirangkap. Ini seperti saya di awal-awal dulu waktu baru berusaha. Itu marketing kita sendiri, adminnya kita sendiri, direkturnya kita sendiri, komisarisnya kita sendiri, semua dirangkap seperti itu. Ini kita sebenarnya tidak jadi pengusaha pada saat seperti itu. Seorang business owner itu yang diceritakan oleh Robert Kiyosaki itu adalah pemilik bisnis yang mana memiliki sistem. Jadi kita sudah melakukan kolaborasi atau pendelegasian wewenang untuk mencapai sebuah goal atau sebuah tujuan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan dari employee terus pindah ke business owner, itu sudah memiliki sistem atau sudah memiliki orang-orang untuk ditemani untuk berkolaborasi, itu lebih bagus lagi. Jadi kawan-kawan tidak masuk sebagai self-employed seperti itu. Kemudian bagaimana Pak ini Pak? Investor. Kalau kita lihat ini banyak sekali nih kawan-kawan yang pada saat masih jadi karyawan ataukah mahasiswa itu melihat YouTube, melihat Facebook, melihat melihat cerita-cerita dari teman-teman yang sudah berhasil. Terlalu banyak investasi-investasi yang menurut saya too good to be true. Ini sebentar-sebentar bisa berhasil. Apalagi eranya pada saat kita mengenal forex, mengenal saham, terus ada cryptocurrency dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak menganggap semua investasi tersebut itu tidak bagus. Semuanya bagus, asal kawan-kawan bisa mendapatkan ilmunya. Karena pada saat kawan-kawan masuk ke sebuah investasi dan kawan-kawan tidak memiliki skill atau ilmunya, berarti sama saja kawan-kawan melakukan gambling atau judi. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya, apabila kawan-kawan dari karyawan ingin tiba-tiba berpindah menjadi seorang investor, baik itu di pasar modal, forex, maupun sebagainya, baik di bisnis ataupun maupun di properti, the first thing you have to do is knowing about the knowledge. Have the skill, miliki skillnya, seperti itu kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sama mau belajar berenang, kawan-kawan tidak tahu berenang, bagaimana caranya? Kemungkinan tenggelamnya pasti 90% kita tenggelam. Beda halnya pada saat kita berpartner atau diajar oleh seorang perenang profesional, pasti berbeda. Jadi saya tidak menyalahkan investasi, silahkan kawan-kawan jadi karyawan, pindah menjadi investor, tetapi seperti itu Anda harus menguasai ilmunya terlebih dahulu. Kira-kira penjelasannya seperti itu kawan-kawan. Bisa the next slide, Bu Dwi? Itu kita masuk ke slide. Oke, ya itu tadi betul. Saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, saya kan ini juga hobi ikut seminar, ikut motivator. Hari ini juga membawakan seminar, ya walaupun apa adanya seperti ini. Ini kadang kita mendengarkan dari motivator-motivator dengan alam-alam sekitar kita, jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Jadi entrepreneur, Anda bakar kapal, Anda langsung berhenti jadi karyawan. Pokoknya jadi pengusaha itu bagus. Ini sebuah paham yang barangkali perlu saya tengahi. Untuk orang yang sudah menjadi pengusaha atau untuk orang yang sudah menjadi entrepreneur, mereka pasti bisa memfilter ini. Tetapi yang kasihan kawan-kawan yang mungkin saat ini masih mahasiswa ataukah mungkin masih menjadi karyawan, mendengarkan yang seperti ini, kalau tidak ditelaah dengan baik, ini bisa berbahaya. Saya tidak usah sebutkan, ada beberapa kawan saya yang sebelumnya juga di bank sebelumnya, itu pada saat saya pensiun dini, itu atau resign,
Itu karena tidak bisa menghadapi tekanan di kantornya, dia pun keluar. Bahkan jabatannya sudah bagus, tapi karena persiapannya tidak begitu mantap, dia terkatung-katung, menjadi entrepreneur yang terkatung-katung. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah sudut pandang yang saya telah lalui untuk menjadi pengusaha. Betul, menjadi pengusaha itu bagus, karena kita di jalur fast track. Tetapi ini pemikiran kita, jangan kita generalisir. Generalisir maksudnya seperti apa? Tidak harus menjadi pengusaha itu kita harus resign dari pegawai langsung berpindah jadi pengusaha. Kan banyak cara. Caranya bisa jadi yang saat ini mungkin mahasiswa dulu untuk melatih mentalnya, dia menjadi karyawan dulu di perusahaan besar. Nanti pada saat dia cukup atau mentalnya sudah cukup, bisa mendapatkan koneksi, baru menjadi entrepreneur. Bisa juga yang saat ini menjadi karyawan, itu kumpul modal dulu. Begitu uangnya cukup atau safety-nya cukup, baru menjadi pengusaha. Kalaupun kawan-kawan ceritanya yang belum menjadi pengusaha, ingin menjadi pengusaha, itu setidaknya mengetahui dulu usaha yang saya mau jalani nanti ini prospeknya seperti apa. Karena tidak semua usaha yang kita jalani itu bisa membawa kita ke sesuatu yang kita impikan, seperti itu. Jadi kira-kira tips saya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membagikan 3 skenario yang barangkali saya akan sharing poin-poinnya pada hari ini kepada teman-teman, yakni apabila keadaan kita ini ada 3. Ada yang belum menjadi karyawan ataupun pengusaha, kemudian sudah menjadi karyawan dan ingin pindah menjadi pengusaha, dan skenario ketiga, sudah menjadi pengusaha namun tidak kuat dan ingin menjadi karyawan kembali. Bagaimana treatmentnya? Apa tips-tipsnya? Jadi kawan-kawan yang kira-kira ada di ketiga keadaan ini tolong dicatat atau di screenshot, karena saya rasa ini sesuatu yang sangat berguna, karena on practice, ini sesuatu experience yang saya sudah hadapi sendiri. Jadi ada 3 poin kawan-kawan. Kita masuk ke poin pertama, bisa di next slide, Bu Dwi. Oke, jadi poin pertama, bagaimana kalau misalnya posisi Anda saat ini itu belum menjadi karyawan ataupun pengusaha? Seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan? Menurut saya yang pertama adalah ketahui potensi dan kelebihan Anda. Beda antara potensi dengan kelebihan. Perbedaannya adalah kelebihan Anda itu adalah apabila Anda mengerjakan sesuatu, kalau Anda merasa hal tersebut mudah, tetapi bagi orang lain susah, berarti itulah kelebihan Anda, fokus kepada kelebihan Anda. Seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui kelebihannya, padahal ini sesuatu yang sangat penting. Apabila kita mengetahui kelebihan kita, kita bisa explore, kita bisa enrich, memperkaya kelebihan tersebut. Seperti itu. Dan saya tidak sependapat juga dengan teori yang mengatakan follow your passion. What is your passion? Karena passion Anda itu belum tentu kelebihan Anda. Kelebihan Anda, saya ulang, adalah apa yang Anda lakukan mudah, tapi bagi orang lain susah. Itulah kelebihan Anda. Jadi menurut prinsip saya, everybody is a superhero. Saya sekali lagi memperlihatkan ilustrasi film The Avengers. Itu ada Iron Man, ada Spider-Man, dan lain-lainnya. Mereka memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Kalau kawan-kawan yang dulu-dulu, yang barangkali seumuran saya itu yang ingat film The Smallville, itu kisah Superboy. Superboy ini adalah Superman pada waktu muda. Jadi si Superboy ini di film The Smallville itu berusaha menggali potensinya. Jadi pelan-pelan dia tidak tahu ternyata si Superboy ini adalah manusia super yang artinya ada di bumi. Itu pelan-pelan dia berlari. Ternyata larinya bisa secepat kilat. Seperti itu. Tiba-tiba dia belajar terbang dan lain sebagainya. Sehingga dia mengetahui apa kelebihannya. Begitu pula dengan kita. Kita semuanya itu superhero. Tidak ada manusia yang menurut saya tidak diwariskan sebuah talenta oleh Tuhan. Tuhan Maha Baik.
Tinggal perkaranya kita mengetahui kelebihan kita atau tidak, seperti itu. Jadi fokus ke kelebihan Anda. Kemudian apa potensi? Potensi itu adalah bakal kelebihan Anda yang belum menjadi kelebihan, jadi calon kelebihan. Misalnya ada yang sudah menjadi akuntan, tetapi Anda memiliki skill di digital marketing, seperti itu. Selama ini Anda dibayar mahal menjadi akuntan. Digital marketing, Anda hobi terhadap digital marketing tersebut, berarti di case yang seperti itu, kelebihan Anda adalah seorang accounting, tetapi Anda memiliki potensi untuk menjadi digital marketing. Bagaimana ceritanya potensi tersebut bisa menjadi kelebihan Anda adalah dieksekusi. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pengusaha. Ini barangkali saya mengulang yang seperti tadi. Apa tujuan Anda untuk menjadi pengusaha? Apakah cuma mau terlihat keren saja atau seperti apa? Jadi Anda harus punya yang namanya big why. Big why itu alasan yang sangat besar yang bisa membuat Anda berpindah atau meraih apa yang Anda impikan. Jadi tujuan pengusaha sama sekali jangan pernah berpikir untuk mencari uang. Itu tujuan yang agak keliru kalau menurut saya. Anda harus bisa menciptakan uang, mengakuisisi peluang, atau menciptakan peluang. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena uang itu adalah sebuah konsekuensi atas nilai manfaat yang dapat kita deliver atau kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dukungan kondisi. Ini dukungan kondisi, saya ingin share sebuah pepatah oleh seorang motivator internasional yang mengatakan, do the right thing in the right time. Lakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Maksudnya seperti apa? Anda saat ini belum menjadi karyawan atau pengusaha, Anda mahasiswa. Anda lulus di Pertamina dengan gaji 25 juta, sementara Anda memiliki ide usaha untuk bisnis pisang goreng misalnya, yang income-nya cuma 1 juta per bulan. Jadi Anda pada saat posisi seperti itu Anda melihat, oh ternyata dukungan kondisi ini, saya didukung oleh keadaan ini untuk menjadi karyawan, karena sudah di depan mata ini gaji 25 juta misalnya di Pertamina. Jadi walaupun kawan-kawan ingin menjadi pengusaha, perhatikan juga momentumnya atau dukungan kondisinya. Kalau misalnya memang anginnya memang untuk sementara jadi karyawan dulu, ya jadi karyawan dulu, tidak usah dipaksa langsung pindah ke pengusaha. Tetapi kalau memang momentum atau dukungannya ini cukup mendukung untuk kawan-kawan bisa menjadi pengusaha, ya ke pengusaha. Seperti itu. Jadi saya pernah ditempatkan kejadian itu, saya sudah merasa jenuh menjadi karyawan. Tetapi saya tidak terpaksa harus berhenti. Win-win solution. Jadi saya keluar dari perusahaan pensiun dini. Di saat bisnis saya itu sudah berjalan, jadi saya pada waktu itu sudah memiliki sebuah perumahan dan sudah untung pada waktu itu. Saya menganggap kondisi saya mendukung menjadi entrepreneur itu betul, timingnya betul. Karena tiba-tiba terjadi pergantian direksi yang baru memutuskan, wah ini kantor ini bang terlalu banyak capacity over pegawai. Jadi siapa-siapa yang ingin mengajukan pensiun dini, silahkan Anda mengajukan. Tiba-tiba saya mengajukan, di-approve, dan usaha saya sudah berjalan. Pada waktu itu banyak mutasi, sehingga saya anggap, I will do the right thing in the right time. Do the right thing in the wrong time, you got pain. Jadi Anda melakukan hal yang betul pada saat yang tidak tepat, bisa jadi penyakit. Contoh misalnya, Anda mengusir anjing di depan rumah yang lagi tidur. Nah, itu kan dia bisa menggonggong. Harusnya ditunggu dulu dia tidak tidur, terus kita kalau bisa tetap diusir, tapi dengan cara yang baik. Ini cuma contoh saja. Jadi intinya seperti itu. Do the right thing in the right time. Do the right thing in the wrong time, you got pain. Seperti itu. Kemudian yang keempat, collect information. Maksudnya apa? Karena Anda belum menjadi karyawan ataupun pengusaha, berarti Anda ini posisi masih dunia baru.
karyawan itu bagaimana bentuknya, pengusaha itu bagaimana bentuknya. Hal yang terbaik yang Anda harus lakukan adalah perbanyak informasi. Perbanyak informasi. Sekarang kan zaman sudah canggih. Anda bisa search di Google, Anda bisa search di YouTube, Anda bisa search di Facebook, seperti apa, itu ketahui. Kira-kira kalau misalnya Anda ingin karyawan, misalnya untuk jadi karyawan, itu belum jadi karyawan, kalau di zaman saya dulu, saya ke kantornya dulu. Jadi misalnya saya diundang interview, sebelumnya itu saya lihat kantornya dulu, bonafit enggak? Seperti itu. Saya cari informasi sebelumnya. Kira-kira kalau saya bekerja di sana, bagaimana kira-kira dengan kesejahteraan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, begitu pula kalau kawan-kawan dari belum menjadi karyawan ataupun pengusaha, tiba-tiba ingin menjadi pengusaha, the first thing you have to do, it's knowing about the business. Bagaimana Anda mengetahui bisnis yang akan Anda ingin terjun. Jadi kalau mindsetnya teman-teman saya di Jakarta, itu dia lebih profesional lagi. Mereka karena pemikirannya sudah terbuka, dia pada saat mahasiswa itu dia sudah memiliki planning. Oh, saya ingin bisnis batubara misalnya. Gimana caranya saya menemukan perusahaan batubara? Saya kerja di sana untuk memperoleh experience. Syukur-syukur kalau saya bisa berpartner dengan ownernya. Kira-kira seperti itu. Jadi cara tercepat untuk Anda bisa sukses, baik itu di bidang karyawan ataupun di bidang pengusaha, itu adalah memperoleh informasi. Orang yang memiliki banyak informasi adalah orang yang bisa memenangkan pasar dan persaingan, seperti itu. Kemudian yang kelima, pertimbangkan 10 kali. Jadi kalau kawan-kawan ini sudah ada opsi di 2022 ini, saya jadi karyawan seperti ini, saya jadi pengusaha seperti ini, consideration. Jadi kawan-kawan itu memiliki waktu, pertimbangkan kembali, betul enggak keputusan saya ini? Kalau perlu yang muslim itu sholat istihara. Seperti itu. Karena ujung daripada semua kejadian, kalau menurut Anthony Robbins, the mother of all event, it's decision. Keputusan. Jadi perbaiki keputusan Anda. Seperti itu. Pertimbangkan dengan baik. Plus minusnya. Jadi kalau perlu bikin checklist seperti saya dulu, oh jadi pegawai kira-kira plusnya ini, minusnya ini, plusnya ini, minusnya ini. Kawan-kawan secara objektif melihat, oh plusnya jadi kalau saya di kondisi saat ini menjadi karyawan, plusnya 20. Jadi pengusaha saat ini minusnya 5. Secara objektif lebih bagus saya jadi karyawan. Ataupun sebaliknya, saat ini saya jadi pengusaha, ini plusnya 20 karena mungkin orang tua saya ini sudah pengusaha atau jaringan saya sudah bagus. Saya jadi pengusaha saja di jalur fast track. Itu pertimbangkan dengan bagus. Ketika setelah Anda pertimbangkan, eksekusi dan konsistensi. Maksudnya eksekusi adalah kalau misalnya kawan-kawan ini ingin menjadi karyawan, putuskan jadi karyawan yang baik. Seperti itu. Punya planning. Oh, saya jadi karyawan sekian lama, setelah sekian lama saya menjadi pengusaha. Seperti itu. Itu harus ada planning yang jelas dan konsisten. Maksudnya konsisten itu terus menerus. Jangan hari ini karyawan, besok pengusaha. Hari ini mau resign, besok tidak jadi. Hari ini mau jadi pengusaha, besok jadi karyawan. Saya pun pernah di kondisi seperti itu, kawan-kawan. Kan saya bingung mau jadi entrepreneur ataupun menjadi pengusaha. Itu saya berapa kali. Saya ke bos saya bikin surat resign. Saya mau kasih ke pimpinan saya, saya tidak jadi memberikan. Saya lihat lagi, wah, bagaimana ini saya kalau pada saat saya resign, bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Besok saya konsep lagi, saya mau kirim lewat email, tidak jadi saya send. Saya takut lagi, sampai beberapa kali. Itu lumrah manusiawi. Dan saya bisa memutuskan, itu pensiun dini, do the right thing in the right time. Dan ketika saya fokus kepada pengusaha, saya lakukan dengan konsisten. I don't care apa yang orang bilang mengenai pengusaha. Semua, all is responsibility, it's myself. Semua yang terjadi adalah tanggung jawab saya. Orang lain di sekitar sana ini bisa memberikan masukan, tetapi bukan decision maker. Decision maker tetap diri kita sendiri untuk takdir kita sendiri, seperti itu. Ini keadaan yang pertama. Kemudian kita next, Bu Dwi. Ini cukup panjang ini.
Bisa di next, Budi? Oke. Kemudian keadaan yang kedua seperti apa? Skenario-nya di sini adalah kawan-kawan ini saat ini sudah jadi karyawan, tetapi terpancing. Wah, ini saya jadi karyawan tidak puas. Tidak puasnya kenapa kawan-kawan jadi karyawan itu banyak yang sadar tidak sadar betul yang disampaikan oleh pendapat Robert Kiyosaki. Kawan-kawan ini pada saat kita jadi karyawan itu ada namanya jebakan. Jebakannya namanya itu bahasa Inggrisnya the rat race. Rat race itu seperti apa? Kita seolah-olah berlari, kita sudah capek kerja, tetapi kita tidak berpindah dari sebuah titik ke titik yang lain. Contoh misalnya pada saat kita jadi karyawan, kita sudah punya rumah. Ini rumahnya kita kredit, kita utang. Tiba-tiba kita naik jabatan, kita tergoda lagi untuk mengambil mobil misalnya. Otomatis gaji kita naik, kenaikannya tidak seberapa, nambah angsuran. Seperti itu. Terus tiba-tiba naik karir lagi, mau lagi rumah kedua. Seperti itu. Kita nambah lagi pinjaman untuk konsumtif. Sehingga kita berlari, lelah berlari, tetapi kita tidak kemana-mana. Seperti itu. Itu yang kebanyakan terperangkap di rat race atau konsumtif. Jadi kalau bisa kawan-kawan hindari yang seperti itu. Anda harus bisa berlari dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Yang pertama yang dibutuhkan adalah test drive bisnis. Test drive bisnis ialah pada saat kawan-kawan saat ini menjadi karyawan, itu kalau bisa injak dulu 2 kapal seperti saya dulu. Jadi saya sebelum memutuskan diri untuk menjadi developer, saya kerja di kantor, tetapi saya tetap profesional. Saya juga berusaha. Dan saya tidak meninggalkan pekerjaan kantor saya. Seperti itu. Tetapi saya tetap profesional. Sabtu Minggu saya bekerja untuk usaha saya, dan Senin sampai Jumat saya bekerja untuk kantor saya. Pada waktu itu saya menjadi bankers, dan saya komit dengan nasabah-nasabah saya terhadap janji yang telah saya janjikan. Kemudian yang kedua adalah pada saat Anda karyawan ingin pindah menjadi pengusaha, itu ini penting, Anda memiliki dana cadangan. Dana cadangan kalau dilihat, ini kalau bisa Anda tabung dari gaji. Jadi kalau bisa gaji atau penghasilan pada saat jadi karyawan itu jangan dihabiskan semua. Kalau bisa disimpan itu untuk cadangan modal kawan-kawan. Karena pada saat kawan-kawan ingin berpindah menjadi pengusaha, itu tetap kawan-kawan membutuhkan uang. Walaupun ceritanya itu bisa dengan cara-cara tertentu kita melakukan bisnis tanpa modal. Tetapi alangkah bagusnya kalau kawan-kawan juga memiliki uang. Jadi uang itu cash flow. Cash flow itu kalau di dalam sebuah perusahaan atau di dalam kehidupan keuangan itu seperti darah. Seperti itu. Jadi usahakan punya dana cadangan. Kemudian yang ketiga, kalau Anda jadi karyawan ingin pindah menjadi pengusaha, Anda sudah berhitung bisnis ini setelah Anda jalankan pada saat Anda menjadi karyawan, sudah memiliki penghasilan yang 2 kali dari penghasilan Anda menjadi karyawan. Baru Anda berpindah seperti itu. Masa-masa terburuknya itu sudah saya lewati seperti itu. Jadi secara fakta kawan-kawan itu, kalau kawan-kawan saat ini menjadi karyawan, di atas 50% entrepreneur itu bangkrut di 2 tahun awal seperti itu. Jadi pentingnya kawan-kawan itu memperhatikan dulu income-nya seperti apa. Seperti saya dulu itu, saya pensiun dini 2016, saya jadi developer di 2014. Jadi 2 tahun ini saya sudah lihat, jualan rumah itu seperti apa. Terus masalah-masalah yang kira-kira seperti terjadi, ritmenya seperti apa. Baru saya pada saat momentum yang tepat itu melakukan pensiun dini. Kemudian yang keempat, sama seperti yang saya sampaikan, itu dukungan kondisi. Barangkali saya ulang sedikit dari yang saya sampaikan yang tadi. Do the right thing in the right time. Lihat momentumnya. Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, saya mengulang dari yang tadi, saya keluar itu pensiun dini di saat momentumnya tepat dan bisnis saya sudah berjalan. Kemudian yang kelima,
ini sesuatu yang sangat penting di dalam bisnis. Jadi pada saat ingin menjadi pengusaha, you must be have networking. Anda itu harus punya banyak teman. Jadi kalau misalnya di Muslim itu kan apabila Anda ingin banyak rezeki ya perbanyaklah silaturahim. Seperti itu. Sama seperti yang hari ini kita lakukan. Ini kan kita silaturahim dalam bentuk digital yang dikonsep oleh Ibu Dwi melalui Zoom. Seperti itu. Jadi perbanyak networking. Ini network sangat berpengaruh sekali. Kalau menurut saya networking ini sangat penting, jauh lebih penting dibandingkan modal. Jauh lebih penting dibandingkan uang. Saya memberikan analogi seperti ini. Anda di sebuah daerah atau Anda di sebuah desa. Anda ingin sesuatu lah pada waktu itu, ingin membangun rumah Anda misalnya. Anda memiliki uang, tetapi Anda tidak memiliki orang yang mau menerima uang dan membantu Anda untuk membuat rumah Anda. Itu kondisi pertama. Terus kondisi kedua, Anda tidak memiliki uang, tetapi Anda di masyarakat ini dikenal orang yang persaudaraannya bagus. Orang yang ceritanya humble, orang yang rendah hati. Walaupun Anda tidak memiliki uang, karena banyak saudara-saudara yang mau bantu, itu bantuan mengalir seperti itu. Jadi menurut saya networking it's more important than money. Seperti itu. Jadi pada saat kawan-kawan jadi karyawan, perbaiki betul networking kawan-kawan. Jadilah karyawan yang berintegritas. Jadilah kawan-kawan adalah karyawan yang berkapasitas dan memiliki value. Jadi kawan-kawan ini bukan tipikal orang yang ABS pada saat jadi karyawan, tetapi kawan-kawan mendapatkan gaji itu kompensasi, itu sesuatu dari pertukaran manfaat atas nilai yang kawan-kawan miliki. Jangan jadi parasit ataupun benalu, karena kalau kita lihat banyak juga itu yang jadi karyawan dia menjadi benalu seperti itu. Dia tidak kontribusi apa-apa. Pada saat kawan-kawan menjadi pengusaha, you are in the fast track. Anda harus memiliki value. Pada saat kawan-kawan tidak memiliki value, you will be die. Anda akan terlindas. Apakah karena keadaan eksternal ataukah karena tidak bisa berkompetisi. Seperti itu. Kemudian yang keenam, resign pada momentum yang tepat. Ini saya tidak usah ulang. Jadi tetap barangkali bisa dicatat yang disampaikan oleh Mr. Anthony Robbins. Do the right thing in the right time. Seperti itu. Bisa di next? Oke. Jadi ini slide selanjutnya. Lalu bagaimana Pak? Kalau keadaan saya sekarang ini sudah jadi entrepreneur Pak. Saya ini sudah berhasil pindah kuadran Pak Tri. Saya menjadi pengusaha. Tapi saya gagal Pak. Saya tidak berhasil untuk menjadi pengusaha sukses. Apa yang harus saya lakukan? Ini banyak juga seperti ini teman-teman. Awalnya dia karyawan, tiba-tiba berpindah, dia menganggap pada saat menjadi karyawan, pengusaha ini wow sekali, bisa menghasilkan banyak uang dan sebagainya. Tapi ketika dia berpindah, dia seorang karyawan hebat pada saat bekerja dulu, pindah ke kuadran menjadi pengusaha, dia menjadi suffering, dia tidak bisa bertahan. Apa yang harus dilakukan yang seperti itu? Dan ini banyak yang terjadi. Yang harus dilakukan pada saat posisi Anda berada pada posisi tersebut, yang pertama, introspeksi diri. Kira-kira apa yang menyebabkan saya bisa seperti ini? Apa kesalahan-kesalahan saya? Dan jangan pernah salahkan keadaan, salahkan orang lain, seperti itu. Karena kita adalah penanggung jawab atas takdir kita sendiri. Pada saat Anda menyalahkan orang lain, menyalahkan COVID, menyalahkan Omikron, itu berarti Anda memaafkan diri Anda sendiri. Artinya Anda tidak memiliki kontrol, Anda tidak bisa merubah sesuatu karena yang salah orang lain, bukan Anda sendiri. Tapi kalau Anda melakukan introspeksi diri dan melihat apa sebenarnya kesalahan saya, itu kawan-kawan akan mengetahui, oh ternyata saya salahnya di sini. Saya ditipu orang karena salah berpartner. Tiba-tiba orangnya menawarkan sesuatu, peluang usaha dengan modal 10 juta, untung 1 miliar, saya langsung mau. Jadi saya tertipu. Nah, kira-kira seperti itu introspeksi diri. Kemudian yang kedua, setelah Anda melewati fase introspeksi diri atau perenungan, itu kawan-kawan identifikasi apa kegagalan saya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa.
Kira-kira seperti itu. Setelah tahu kegagalan tersebut, masuklah kawan-kawan kepada fase ketiga. Ada namanya keadaan deep dan keadaan kuldesak. Deep dan kuldesak ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Seth Godin. Dia mengatakan ada keadaan deep dan keadaan kuldesak. Keadaan deep itu seperti apa? Keadaan deep itu kita menjadi entrepreneur, kita saat ini mengalami kesusahan, tetapi kalau kita lihat ini sebenarnya kesusahan sementara. Misalnya saat ini ada pengusaha yang dia tidak memiliki uang karena satu dan lain hal, tetapi kalau dilihat ini mungkin 2 bulan ke depan dia akan mendapatkan uang, mungkin ada piutangnya yang belum tertagih dan sebagainya. Berarti pada saat tersebut pengusaha tersebut dalam keadaan deep, situasi keadaan memang tidak memungkinkan, tetapi bukannya tidak ada jalan keluar. Ini cuma keadaan mundur yang sementara saja. Tinggal bersabar dan mencari solusi, itu kita bisa naik level kembali. Bedakan dengan keadaan kuldesak. Kuldesak seperti apa? Kuldesak, Anda dalam sebuah keadaan yang disebut oleh Seth Godin, Anda sudah putar-putar caranya. Jadi pengusaha, usaha misalnya usaha pisang goreng ini saya sudah berusaha, strategi diskon, strategi ini tidak begitu bagus. Sehingga saya melihat ke kiri, ke kanan, dan saya mengintrospeksi sepertinya tidak ada jalan untuk memperbesar bisnis ini. Rugi-rugi terus. Dan saya ini sepertinya berada dalam jalan buntu, tidak ada titik cerah. Pada saat itu terjadi, kawan-kawan harus bisa banting setir atau bisa memanuver. Apakah ganti usaha ataukah tetap usaha yang sama tapi dengan cara-cara yang berbeda. Jadi jangan sedikit-sedikit menganggap, oh ini sudah jalan buntu Pak. Bagaimana caranya Anda bisa berkesimpulan ini jalan buntu? Anda harus mencari tahu dulu. Karena deep dan kuldesak itu biasa bedanya tipis. Pada saat Anda salah menentukan, keputusannya bisa salah. Kemudian keempat, pertimbangkan 20 kali lagi pada saat Anda dari saat ini sudah menjadi entrepreneur, mau pindah menjadi karyawan. Jadi kalau misalnya jadi karyawan tadi pindah ke pengusaha itu pertimbangkan 10 kali. Kalau saat ini menjadi entrepreneur ingin pindah kembali kepada karyawan, pertimbangkan 20 kali. Kok bisa ini Pak lebih besar pindah dari pertimbangannya ini Pak Tri, kok penyampaiannya ini tadi berbeda. Pada saat pengusaha mau ke karyawan ini mikir 20 kali kok bisa. Kenapa? Karena kawan-kawan pada saat ini maukah jatuh, maukah tidak jatuh, pada saat kawan-kawan menjadi entrepreneur, berarti mindset kawan-kawan itu sudah mengalami perubahan. Yang pada saat karyawan dulu, kawan-kawan berpikir, you are pay per month, pay per hours. If you now are entrepreneur, you pay by result. Jadi Anda dibayar berdasarkan hasil. Seorang pengusaha itu tidak dibayar jam-jaman, tidak dibayar bulanan seperti kita jadi karyawan. Anda berhasil, Anda dapat uang. You tidak berhasil, berapa lama usaha Anda itu no value, tidak ada uang, seperti itu. Dan pada saat Anda menjadi pengusaha, otomatis mindset kawan-kawan ini berubah. Seperti itu. Jadi sebelum kembali menjadi karyawan, pertimbangkan dengan baik. Jangan sampai saat ini kawan-kawan itu bukan dalam keadaan jalan buntu, tapi hanya dalam keadaan deep tadi yang seperti disampaikan Seth Godin. Hanya mau mencari solusi-solusi baru. Ingat yang disampaikan Einstein, apabila Anda ingin hasil yang berbeda, lakukanlah dengan cara yang berbeda. Hanya orang gila yang ingin melakukan hanya orang gila yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itu yang saya selalu pegang dari dulu. Kemudian, kalaupun kawan-kawan ini yang di poin nomor 5, saat ini menjadi pengusaha, ingin pindah menjadi karyawan, oh ini saya sudah kuldesak Pak. Saya harus pindah ini Pak. Kebetulan ada tawaran jadi karyawan, ini bisnis saya juga terdampak banget dengan COVID ini. Hancur-hancuran Pak, keluarga tidak makan. Silahkan Anda pindah, tetapi jadi karyawan jangan forever, tetapi untuk sementara waktu. Sementara waktu, dan kawan-kawan ini harus bisa menutup telinga apapun yang disampaikan orang lain. Ini kawan-kawan prinsipnya seperti penonton bola. Penonton bola itu
komentator itu jauh lebih pintar daripada pemainnya. Pada saat kawan-kawan nanti terjadi seperti ini, sudah menjadi pengusaha, tiba-tiba jadi karyawan, terus banyak komentar-komentar di luar, ya anggaplah mereka itu seperti komentar bola. Pemain bola jauh dibayar lebih mahal dibanding komentator bola, karena dia cuma penonton. Bahkan komentator ini yang menjadi yang membayar. Ketika Anda sudah mengalami perjalanan menjadi entrepreneur, terus Anda mengalami situasi kuldesak kembali ke karyawan, you are the player. But mungkin kali ini kawan-kawan itu mengalami kekalahan dan ini sifatnya sementara. Jadi tidak ada yang abadi seperti itu. Jadi inilah 5 pertimbangan di poin ketiga tersebut. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian bagaimana Budi? Apakah kita buka sesi tanya jawab dulu atau saya simpulkan dulu materi saya? Boleh disimpulkan dulu saja, Pak. Supaya sebentar habis ini langsung kita tanya jawab. Oke, terima kasih Budi. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan pada hari ini, pilihan karir apapun yang kawan-kawan ambil di tahun 2022, apakah menjadi pengusaha ataukah menjadi karyawan, itu keputusan kawan-kawan. Saya hanya mengingatkan 2 hal. Yang pertama, menjadi pengusaha tidak harus instan, tapi bisa dilakukan secara bertahap ataupun secara bersamaan dengan menjadi karyawan. Seperti itu. Kemudian, tiap orang memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Menjadi karyawan ataupun pengusaha adalah pilihan masing-masing yang memiliki konsekuensi ataupun pilihannya di mana pilihan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya mohon izin Budi, sepertinya saya tadi lewat, saya ingin diputarkan videonya Jack Ma. Oh baik Pak. Ya, jadi ini bisa jadi input bagi kawan-kawan. Silakan diputar Budi. Silakan disimak pesannya ini. Jadi Jack Ma ini salah satu orang terkaya di Tiongkok yang pesannya sangat bagus dan mungkin banyak kawan-kawan yang sudah melihat ini. Sudah terlihat Pak ya? Ya. So 25 years old, don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can you focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall. Oke, di slide saya yang tadi yang terakhir bisa yang kesimpulan.
ini ya Pak. Ya, oke. Jadi kalau kawan-kawan lihat yang disampaikan oleh Mr. Jack Ma tadi, itu Jack Ma tidak menyampaikan bahwasanya menjadi pengusaha itu bertahap. Dia sempat sampaikan tadi, di awal buatlah kesalahan, setelah Anda buat kesalahan, follow your boss, follow the right boss. Artinya ikuti orang yang tepat, karena bos yang tepat itu akan mengajarkan Anda cara-cara yang tepat. Seperti itu. Kemudian pada saat usia Anda 30 ke 40, putuskan apakah saya mau jadi karyawan atau ingin menjadi pengusaha. Seperti itu. Nanti di atas 40 you invest ke anak muda. Di atas 50 enjoy your life. Kan kira-kira seperti itu maksudnya Mr. Jack Ma. Jadi karyawan dengan pengusaha itu bukannya disampaikan karyawan itu tidak bagus. Banyak juga yang bisa berhasil menjadi karyawan, menjadi CEO yang gajinya ratusan juta. Bagaimana caranya dia nyemplung ke dunia usaha? Tidak harus meninggalkan karyawannya, tetapi bisa bersamaan. Entahkah dia menjadi investornya, ataukah mungkin mereka melakukan kolaborasi. Dia melakukan pekerjaan yang ceritanya dikuasai. Jadi menurut pendapat saya, Anda menjadi entrepreneur ataupun Anda menjadi karyawan, it's your choice. Tapi ingat, semuanya memiliki konsekuensi. Anda menjadi entrepreneur itu memang hasilnya besar. You are in the fast track. Tapi kalau Anda tidak siap mental juga, itu Anda susah menghadapi keadaan-keadaan yang unpredictable. Apalagi di saat ketidakpastian. Saya sarankan kawan-kawan apabila ingin menjadi pengusaha, walaupun tidak harus melalui jalur karyawan dulu, mentalnya itu harus bagus. Karena saya menyampaikan ini berdasarkan experience. Tidak langsung kawan-kawan menjadi pengusaha itu langsung berhasil, apalagi di all out itu you must be die hard entrepreneur. Ini kawan-kawan ini harus tahu. Itu perjuangannya cukup berat untuk dilewati, tapi bukan tidak bisa dilewati. Itu bisa dilewati. Jadi mentalnya itu harus bagus. Seperti itu. Jadi kembali lagi, ketahui potensi dan kelebihan Anda. Dan untuk menjadi pengusaha tidak harus buru-buru untuk ke sana. Bisa bertahap, bisa bersamaan menjadi karyawan. Dan pada saat memang kawan-kawan ingin langsung nyemplung ke usaha, itu tadi yang saya sampaikan. Jangan cepat menyerah dan jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Karena pada saat Anda menyerah, you will be die. You will be suffer. Tapi pada saat Anda tidak menyerah, itu pertolongan selalu ada di upaya terbaik kita. Jadi mungkin seperti itu, Bu Dwi. Saya mudah-mudahan cukup jelas. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan. Bagaimana Bu? Apakah satu-satu langsung jawab atau dicatat? Boleh. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Tri atas penyampaiannya, sangat luar biasa menarik. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic, atau kalau ada yang mau ditaruh di kolom chat juga bisa. Di sini tadi ada yang Pak Takdir sih, katanya dia meninggalkan grup karena HP-nya lowbat. Oke, yang lain mungkin Bapak-bapak di sini, Ibu-ibu di sini, terutama mungkin yang mahasiswa ataupun mungkin yang sementara ingin melakukan transformasi karir, bisa silahkan langsung di open mic saja, atau bisa langsung ditaruh di kolom chat. Sambil nunggu, Pak Tri, mungkin saya boleh ngasih satu pertanyaan terkait kalau dari dulu dengan sekarang, mungkin dari segi rutinitas. Kira-kira kalau dari segi rutinitas, ada nggak bedanya ketika masih jadi karyawan dan sekarang sudah jadi pengusaha? Rutinitas sehari-harinya, ada perbedaan nggak? Atau misalnya, karena dulu karyawan benar-benar waktunya ya 8 to 5, jam 8 sampai jam 5. Begitu jadi pengusaha bisa santai-santai atau kayak gimana? Iya, Bu Dwi. Suaranya tidak begitu jelas. Oh, halo? Iya, oke. Suara saya? Iya. Pak, baik. Pertanyaan saya tadi, Pak,
ada tidak perbedaan ketika masih menjadi perbedaan rutinitas Pak ya, dari segi mungkin kegiatan sehari-hari, terus habis itu apa saja yang dilakukan dari pagi sampai malam sampai istirahat, perbedaan antara ketika menjadi karyawan, masih menjadi karyawan, dan sekarang ketika menjadi pengusaha. Boleh Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Dwi. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita berbicara rutinitas, pada saat saya menjadi karyawan itu memang 9 to 5 sebenarnya. Tetapi karena saya bekerja di bank, ini waduh, ini gila juga waktu saya kerja dulu. Jadi saya tidak tahu kalau di sini ada hadir teman kantor saya itu pada saat saya jadi bankir, itu saya pergi pagi, matahari belum terbit-terbit amat saya lihat, itu saya pulang, matahari sudah tenggelam. Kurang lebih saya mengerjakan pekerjaan tersebut itu kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Rutinitas itu yang saya hadapi seperti itu. Namun kalau dilihat dari hasil, ini minta maaf, lagi hujan di sini, itu kalau dilihat dari hasil, itu tidak besar-besar amat. Ya, jadi pada saat saya jadi pengusaha, itu hasil saya bekerja selama 10 tahun, itu saya 1 tahun jadi pengusaha itu sudah selesai. Seperti itu. Tapi di awal-awal memang itu pada saat kita jadi pengusaha, itu bisa jadi tidak 9 to 5, Bu Dwi. Jadi bisa jadi tidak 9 to 5, tetapi lebih dari 9 to 5, karena kita masih membangun bisnis, itu masih die hard. Walaupun sekarang ini saya tidak lagi terlalu rutin, tetapi secara pemikiran itu saya banyak berpikir, walaupun sudah didelegasikan. Jadi rutinitasnya itu mungkin secara fisik sudah berkurang pada saat kita menjadi wirausaha, tetapi tidak berarti kita menjadi enak-enakan, tidak seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, analogi yang pertama, karena kita di jalur fast track pada saat menjadi entrepreneur, artinya semua kemungkinan itu bisa terjadi dan semua kemungkinan itu tidak ada batasnya. Begitupun dengan gangguan yang terjadi itu bisa langsung. Jadi kalau menurut saya bedanya itu di rutinitas fisiknya saja, Bu Dwi. Kalau rutinitas secara berpikir, secara mentalnya itu bisa jadi lebih keras pada saat menjadi pengusaha dibandingkan jadi pegawai, karena saya juga memiliki impian yang besar. Jadi tergantung settingannya itu mau seperti apa, itu kawan-kawan yang tentukan. Kira-kira seperti itu, Bu Dwi. Yang lain barangkali? Baik, terima kasih Pak. Oke, ini ada dari Pak Arman. Ada yang mau open mic mungkin, silahkan Pak. Ya, semoga suara saya cukup jelas ini. Hujan di sini. Cukup jelas Pak. Iya, di sini juga hujan deras. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Arman Ahmad. Untuk menghasilkan sesuatu impian atau kesuksesan, biasanya diawali dengan bermimpi. Pertanyaan saya, apakah dalam bermimpi kita harus mulai dengan mimpi yang kecil dulu atau boleh langsung mimpi yang besar? Lalu yang kedua, apakah kita bekerja untuk hari ini atau untuk bekerja untuk besok? Gimana Pak? Kalau menurut Pak Tri sendiri? Jadi saya pertama kali menyampaikan, luar biasa ini pertanyaannya Pak Arman ini. Yang pertama itu, bagaimana kalau kita mimpi? Apakah mimpi yang besar ataukah mimpi yang kecil? Kalau saya karena gratis, ya kita mimpi aja yang besar. Seperti itu. Waktu saya jadi karyawan dulu, itu saya naik Supra. Motor saya itu di awal Supra. Jadi kalau masih ada ingat yang Honda Supra, itu bayangkan saya ketika ada mobil Fortuner parkir di kantor saya pengen sekali ini mobil. Bagaimana ini saya punya ini mobil Fortuner. Padahal waktu itu saya baru masuk kerja, yang gaji saya masih di bawah 5 juta pada waktu itu. Tapi saya sudah punya impian, ini suatu hari saya harus punya ini Fortuner. Sekarang saya jadi pengusaha, saya sudah miliki Fortuner itu. Terus saya bermimpi lagi, bagaimana ya ini namanya kan
mimpi itu gratis. Jadi saya bermimpi lagi, bagaimana rasanya ya kalau misalnya kita naik Ferrari atau punya Ferrari. Ya saya saat ini belum punya mobil Ferrari, tetapi karena saya bermimpi itu secara tidak langsung alam bawah sadar saya tiba-tiba saya dipertemukan dengan ketua Ferrari Club di Jakarta, namanya Pak Hanan Supangkat. Padahal saya tidak pernah berencana untuk ketemu Pak Hanan ini. Ini cuma karena impian saya. Kok bisa ini tiba-tiba saya ada acara ketemu, dikasih kesempatan lagi untuk test drive Ferrarinya. Jadi saya akhirnya berkenalan dengan Pak Hanan Supangkat. Jadi kalau Pak Hanan Supangkat itu, kalau kawan-kawan yang belum tahu, dia itu anaknya Pak Supangkat. Jadi orang yang memiliki usaha pakaian dalam rider. Nah itu usahanya dia. Dia memberikan saya kesempatan untuk mencoba Ferrarinya yang harga 12 miliar. Itu di BSD Jakarta. Tuh kecepatan 0 sampai 100 km itu hitungan detik. Mesinnya itu ribuan cc. Wah itu sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan lah untuk saya. Jadi kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Soekarno, gantungkanlah impianmu setinggi langit. Pada saat Anda jatuh di antara bintang-bintang. Kalau mimpinya Anda sudah rendah, pada saat Anda jatuh itu semakin rendah. Tapi pada saat Anda tinggi, itu pada saat Anda jatuh itu impian Anda akan tetap tinggi. Seperti itu. Nah, dan yang paling penting dari sebuah impian adalah eksekusinya. Jadi kalau kawan-kawan sudah punya mimpi, targetkan mimpi ini. Oh, untuk mencapai impian ini, misalnya saya mau Saya mau berpenghasilan 1 miliar misalnya. Ini kurang lebih saya raih dalam waktu 3 tahun. Bikin breakdown step-stepnya untuk mencapai ini. 3 tahun ini, tahun pertama ini yang saya harus lakukan, tahun kedua ini, tahun ketiga yang lakukan. Setelah itu breakdown lagi per hari. Per hari itu apa yang saya harus lakukan, dan harus disiplin. Jadi dia polanya seperti diet. Jadi terus terang dulu saya punya timbangan itu 118 kilo. Saya beli produk, saya tidak usah sampaikan nama produknya. Saya kira ini produk ajaib. Ketika kita minum langsung kurus. Oh ternyata tidak, harus disiplin. Jaga makan, jam sekian harus makan, jenis makanannya dan sebagainya. Begitu pula untuk mencapai impian, harus disiplin. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak bisa dikerjakan. Jadi seperti itu. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis. Begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak Arman mengenai apa ya tadi, Budi? Yang kedua itu mengenai apakah kita suara saya kedengaran, Pak? Iya. Gimana yang kedua? Jadi kalau yang pertanyaan keduanya itu apakah kita bekerja untuk apakah kita hari ini atau besok? Jadi saya ingin menganalogikan sebuah cerita. Ini untuk menjawabnya. Di sebuah desa ada 2 orang. Yang pertama itu namanya Dani, yang kedua namanya David. Dani dan David ini diberikan tugas oleh Pak Desa. Oh ini desa kita saat ini lagi kurang air. Silakan kita buka sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan air untuk penduduk desa ini, nanti warga bayar. Seperti itu. Yang dilakukan oleh Dani dan David adalah melihat ada air di desa lain. Di desa lain lah. Mereka berdua bersama. Awalnya ceritanya membawa ember dari desa tersebut menuju ke desanya. Lama itu dilakukan. David ini berpikir berbeda, kok kalau begini caranya terus, ini saya akan tua, saya akan capek, saya akan sakit. Tidak bisa seperti ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Dani? Dia berpikir bagaimana caranya saya membangun pipa air dari dari ceritanya desa yang ada airnya tersebut menuju ke desa sini. Dan itu dia lakukan bertahap. Beda seperti
temannya tadi yang David terus mengambil air dari desa sebelumnya ke desanya. Sehingga pada akhir cerita, tiba pipanya sudah jadi, si Dadi ini tinggal ongkang-ongkang kaki, uangnya mengalir. Begitu pula dengan bisnis. Jadi bekerjalah satu kali untuk hasil yang besar. Jadi bikin memang roadmap-nya. Seperti saya di terus terang, saya sudah planningkan. Mudah-mudahan kalau sesuai planning saya, di usia sekarang saya 36 tahun, di umur 45 tahun, itu saya tinggal menikmati daripada sistem yang telah saya buat. Seperti itu. Di mana saya menginginkan, ini saya memang full bekerja, mengkontribusikan untuk pekerjaan dulu. Tetapi nanti pada saat titik yang saya sudah rencanakan, dan mudah-mudahan pada waktu itu saya juga masih hidup, masih panjang umur, itu saya tinggal menikmati, sama seperti yang disampaikan oleh cerita David dan Dani tadi. Buatlah pipa hari ini untuk mengairi masa depan, itu kalau bisa sampai 7 turunan, seperti itu, dengan cara-cara tertentu. Seperti itu kira-kira, Bu. Bagus sekali pertanyaannya ini, Pak Arman. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita ada pertanyaan dari Pak Kevin. Bagi seseorang yang memiliki skill dan kemampuan untuk mengelola suatu bisnis, tapi terkendala oleh modal. Nah, peluangnya, apakah ada nih peluang buat kami untuk memulai bisnis itu dengan bantuan Pak Tri? Terima kasih. Wah, ini Pak Kevin ini yang mau berbisnis tanpa modal, Pak. Ya. Jadi sepertinya Pak Kevin ini tim pro saya ini. Jadi dia Kevin siapa ya? Ya, jadi saya jawab. Jadi seperti ini. Itu pada saat kita mau berbisnis, itu yang pertama kalau saya sampaikan di buku saya, itu modal bisa nomor 1000, kawan-kawan. Yang pertama itu marketnya. Seperti itu. Ketika kawan-kawan marketnya, itu modal bisa dari punya orang lain. Bahkan ada istilah OPM, other people money. Other people money bisa dari perbankan, bisa dari investor, dan lain sebagainya. Tinggal permasalahannya, sebelum bisnis Anda diinvest, apakah bisnis Anda ini cukup visible atau punya value seperti itu. Karena pada saat bisnis tersebut itu visible, apalagi produknya itu produk yang dicari oleh pasar, itu pasti gampang cari modalnya karena banyak orang yang mau modali. Seperti itu kira-kira, Pak Kevin. Kira-kira seperti itu, Bu Dwi. Oke. Jadi jangan jadikan modal sebagai poin penghalang. Banyak. Saya pun memulai tanpa modal betul. Oke. Oke, baik. Pak, jadi possible, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal semacam itu pasti possible, tetap bisa kita jalankan. Okay. Possible. Kalau dari ini sebelum ini possible ya. Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan dulu Pak dari saya dulu ya, sebelum kita close. Oke, kalau dari Pak Halo? Tri sendiri. Iya. Untuk Pak Tri, suka dukanya sebagai pengusaha saat ini apa aja? Ya, terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Kalau sukanya, ya otomatis sukanya yang pertama kan kita fleksibel, waktu fleksibel. Jadi tidak lagi 9 to 5. Jadi waktu kerja kita yang menentukan. Yang tadinya ceritanya waktu saya kerja di bank, terus terang anak saya itu baru sampai saat ini 1, kadang saya pulang itu tidak kenal sama saya, tidak begitu akrab. Saat ini ketika saya jadi pengusaha itu kami seperti bersahabat, seperti itu. Jadi dari segi waktu itu bagus. Jadi kalau kita lihat kan kita hanya memiliki waktu, tiap manusia itu hanya memiliki waktu 24 jam. Jadi tidak mungkin orang memiliki waktu di atas 24 jam, walaupun dia kaya sekali, karena semuanya waktu itu hanya 24 jam. 24 jam ini kita bisa fleksibel. Kemudian sukanya juga dari segi hasil, ya seperti yang saya sampaikan, pada saat jadi karyawan, untuk mencapai hasil 10 misalnya, saya harus bekerja 10 tahun.
di pengusaha untuk mencapai hasil 10 karena dia di jalur fast track itu itu ceritanya bisa diraih dalam waktu 1 tahun seperti itu. Jalurnya lebih cepat lah seperti itu. Ibaratnya kita di jalan tol pada saat jadi pengusaha. Kalau dukanya ya pada saat jadi pengusaha itu terjadi risiko, kita adalah penanggung jawab atas risiko tersebut. Apapun risikonya, maukah mitra kita, karyawan kita yang salah, kita tidak bisa salahkan, tetap kita harus take responsibility karena kita adalah penanggung jawab dari usaha kita. Dan dukanya juga itu memprediksi keadaan serba tidak pasti, apalagi saat yang seperti ini. Jadi kita harus bisa memprediksi keadaan yang tidak pasti. Jadi kalau pesannya Pak Prof. Renal Kasali, the best way to predict uncertainty, jalan terbaik untuk memprediksi ketidakpastian adalah dengan knowledge, dengan pengetahuan. Jadi saya selalu update knowledge, saya selalu mau sharing, termasuk dengan saya bersedia untuk dibuat acara webinar rutin ini. Sebenarnya secara tidak langsung saya melakukan sharing karena cara belajar yang paling bagus menurut penelitian adalah belajar untuk mengajarkannya kepada orang lain. Seperti itu. Dukanya juga itu pada saat kita memiliki kewajiban, tapi kewajiban tersebut belum kita dapat tunaikan karena satu dan lain hal. Pada saat kita jadi karyawan, itu paling kan pada saat kita tidak capai target, itu konsekuensinya ya paling kita cuma dimarahi bos. Tapi pada saat kita jadi pengusaha atau entrepreneur, itu konsekuensinya panjang seperti itu. Seperti yang saya analogikan tadi, Anda bisa besar dalam 1 hari, Anda juga bisa hilang dalam 1 jam. Kira-kira seperti itu. Jadi harus memiliki pengetahuan dan skill serta banyak update. Seperti itu kira-kira Bu Dwi, suka dukanya. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi atas jawabannya. Ya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kegiatan hari ini, dan juga untuk akan berlangsung setiap bulan. Jadi tapi tentunya dengan tema-tema yang berbeda, dan kami harapkan setelah kegiatan ini dan semoga ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengajak teman-teman ataupun rekan-rekan untuk ikut hadir di kegiatan hari ini, yang tentunya akan sangat bermanfaat, khususnya bagi yang saat ini lagi galau nih, wah saya mau berbisnis, tapi saya belum tahu nih mau bisnis seperti apa, dan saya nih belum banyak modalnya, atau mungkin adik-adik mahasiswa yang sementara mencari-cari nih, kira-kira habis lulus kuliah itu bisa kerja apa ya, atau sambil kuliah ini mau dapat tambahan penghasilan, bisa dapat tambahan penghasilan seperti apa ya. Nah, jangan lupa bisa langsung bergabung di grup WhatsApp di kegiatan kita hari ini. Closing statement dulu. Pak Tri, sebelum saya simpulkan dan kita... Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi closing statement saya buat teman-teman semua hari ini, ya pada hari ini, silahkan kawan-kawan memilih menjadi karyawan ataupun menjadi entrepreneur. Walaupun sebenarnya saya menginginkan kawan-kawan itu menjadi entrepreneur. Karena menjadi entrepreneur itu, kalau menurut Muslim, itu 9 pintu rezeki terbuka untuk Anda di jalur perniagaan dibanding menjadi karyawan. Tetapi untuk menjadi entrepreneur itu tidak harus langsung, bisa step by step. Pada saat Anda menjadi entrepreneur, jadilah entrepreneur yang memiliki banyak nilai tambah, dan jangan hanya fokus untuk mencari uang, tetapi bagaimana caranya memberikan manfaat, di mana Anda bisa saling bermanfaat, Anda bisa mendapatkan konsekuensi berupa uang dari manfaat yang Anda bisa berikan. Dan kata-kata terakhir saya itu yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika sebelumnya, yaitu the best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln.
terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Mungkin seperti itu, Bu Dwi. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih banyak Pak Tri atas kehadirannya hari ini, kesempatan yang diberikan, dan juga insight dan wawasannya ya, insight dan juga pengalaman, cerita-cerita pengalamannya. Semoga sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya, dan juga saya harapkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, tetap diisi untuk di form feedback-nya, dan juga bisa langsung bergabung di grup Telegram. Saya bisa simpulkan bahwa yang namanya mau jadi apa aja, itu sebenarnya kembali dari kita, dari komitmen kita juga, dan kita harus tahu we have to be in the right time and in the right place. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sebelum ini kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama, Pak ya. Silakan teman-teman sekalian boleh dinyalakan kameranya, terus kita bisa foto bareng untuk dokumentasi hari ini. Kan boleh dinyalakan kameranya. Semoga ini menjadi awal networking kita semuanya. Oke, saya bisa hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Akhirul kalam, nunul kalam turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih.